Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarram kepada para masyayikh, para kiai, para alim ulama, ibu nyai yang sangat kami muliakan, dumateng sedaya sesepuh bin sepuh ingkang rawuh ingkang minulya, segenap pengurus yayasan Pondok Pesantren Nurul Islahiyah yang sangat kami muliakan, para pengasuh, para ustadz-ustadzah yang sangat kami muliakan, khususnya kepada konco-konco santri, baik putra maupun putri yang sangat kami banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, walaupun dari jarak jauh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan kita semuanya untuk bertemu dalam acara pembukaan Pondok Pesantren Nurul Islahiyah pada tahun ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat ini benar-benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat dan dijadikan amal silaturahim, sebuah amal ibadah yang manfaat maslahah fid-dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Shalawat dan salam marilah bersama-sama pula kita sanjungkan kepaguan baginda Nabi panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah kita akui menjadi panutan kita semua, bahkan yang telah kita yakini akan memberi syafaat pada kita semua. Mudah-mudahan ibadah kita, mengikut serta kita kepada Rasulullah SAW benar-benar menjadikan sebab mulai di dunia ini sampai nanti di akhirat kita diakui dan selalu mendapat syafaat dan pertolongan dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Saya sebagai pembina yayasan atau salah satu dari pengurus yayasan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini, pada waktu saat ini, Pondok Pesantren Nurul Islahiyah sudah mulai dibuka kembali. Setelah sementara waktu kita libur, istirahat karena memasuki bulan Ramadan dan bulan Syawal Idul Fitri. Untuk itu, sebagai pengurus yayasan, apalagi jarak jauh kami bicara, sudah barang tentu banyak hal yang kurang baik di dalam mengelola yayasan. Bahkan mungkin ada kekurangan-kekurangan di dalam mengelola yayasan. Untuk itu pada kesempatan kali ini, senyampang juga masih dalam suasana Idul Fitri, baik secara pribadi dan keluarga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam melangkah selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, para sesepuh, para tokoh lingkungan, para pengurus, semuanya saja, para tokoh masyarakat, termasuk pula kepada para konco-konco santri, baik putra maupun putri, yang selama ini telah ikut serta bagaimana agar keberadaan pondok pesantren ini akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu sekali lagi, sebagai pengurus yayasan, selaku pembina, kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian, barangkali tidak ada salahnya apabila pada kesempatan pertemuan kali ini kami menyampaikan
barangkali bisa dikatakan pesan, mungkin akan lebih barangkali merupakan nasihat khususnya kepada konco-konco santri. Yang pertama, pentingnya ilmu yang diperoleh dari pondok pesantren. Kita tahu bahwa thalabul ilmi ini sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena baginda Nabi penuntun kita Muhammad SAW telah bersabda, thalabul ilmi faridatun. Pengertiannya adalah mencari ilmu adalah sangat diwajibkan. Bahkan mulai dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Nah untuk itu, karena kita saat ini masih hidup, apalagi konco-konco santri masih sedang waktunya longgar untuk mencari ilmu. Untuk itu sangat perlu sekali Anda bersabar. Karena gangguan mencari ilmu adalah lelah, bosan, aras-arasan. Itu satu hal yang ada kepada siapapun orangnya yang sedang mencari ilmu. Untuk itu kesabaran untuk memperoleh ilmu itu sangat penting. Karena ilmu itu ada dua. Mungkin dulu pernah kami sampaikan di sini pula bahwa ada ilmu umum. Ilmu yang kita peroleh dari lembaga-lembaga pendidikan umum itu yang kita pergunakan untuk mencerdaskan akal kita. Akal kita akan jadi cerdas, akan menjadi pinter kalau kita bisa memperoleh ilmu umum yang cukup. Sehingga pengalaman hidup di dunia dengan ilmu umum yang cukup, kita akan menjadi orang yang banyak karya. Yang kedua, ilmu agama atau boleh dibilang ilmu khusus. Ini ilmu yang kita peroleh diantaranya dari pondok-pondok pesantren. Ini kegunaannya tidak hanya untuk kebutuhan kelancaran hidup di dunia, akan tetapi ilmu agama ini di samping untuk memperbaiki diri, memperbaiki hati, menenangkan jiwa di dunia, ini dalam rangka mempersiapkan sangu untuk hidup nanti kalau kita sudah masuk di akhirat. Mulai dari kita masuk liang kubur sampai kepada hari-hari berikutnya yang semuanya nanti pasti menghendaki kita masuk surga. Nah dari situlah maka bekal ilmu itu penting sekali. Sekali lagi ilmu umum untuk menjaga kecerdasan akal kita. Sedangkan ilmu agama adalah untuk menata jiwa kita. Agar jiwa kita menjadi orang yang tenang. Akan menjadi orang yang banyak syukur. Menjadi orang yang banyak sabar. Sehingga apa yang kita peroleh untuk dunia ini semata-mata bekal nanti kita setelah masuk di akhirat. Yang ketiga, kepada konco-konco santri, Anda semuanya masih muda. Tanggung jawab Anda masih panjang. Ada kata-kata mutiara. Masa kini adalah masa lalu. Masa yang akan datang adalah masa kini. Artinya apa? Kita semuanya sudah tua-tua. Maaf semacam saya, para sesepuh, para pengasuh, para ustadz-ustadzah yang sekarang sedang mengelola lembaga ini atas jasa para tokoh-tokoh yang dulu, para masyayikh, para guru, para kiai yang dulu, para orang tua kita yang dulu telah mendidik kita sampai kita bisa semacam begini. Nah, Anda semuanya saat ini masih punya tanggung jawab masa depan. Makanya saya katakan masa depan adalah masa kini. Baik dan buruknya masa depan tanggung jawab Anda semuanya. Untuk itu carilah bekal secukupnya untuk menatap masa depan, baik masa depan untuk pribadi Anda sendiri maupun masa depan untuk kepentingan bangsa, negara, lebih-lebih untuk kepentingan agama. Yang terakhir, ilmu dari pondok pesantren ini pasti ilmu yang sangat keilmuannya lurus, sehingga kita tidak salah mencari ilmu di sebuah pondok pesantren. Tidak salah. Karena semua kitab-kitab yang dibaca di sebuah pondok pesantren itu pasti kitab-kitab yang telah dibaca oleh para ulama, para kiai, para kabaib yang ke atasnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu yakinilah bahwa ilmu dari pondok pesantren, ilmu yang pasti mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rekan-rekan santri
yang ikut babati istilah Jawa, memulai pondok pesantren Nurul Salafiyah ini akan menjadi santri-santri yang tangguh, menjadi santri-santri harapan bangsa, harapan agama, akhirnya menjadi orang-orang yang solihah, bermanfaat mulai di dunia sampai di akhirat nanti. Kiranya itu saja sedikit hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan ada kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.